Saya akan baca pembacaan yang diturunkan dari Sinode bertepatan dengan peristiwa 2000-an tahun yang lalu, itu hari Pentakosta atau hari keturunan Roh Kudus. Dari pembacaan kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 40. Ayat yang panjang ini saya akan baca sendiri dan Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa ikuti dalam hati bagaimana kata-kata kita. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua ini yang berkata-kata ini itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Pirgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya
telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Dan Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah tangan kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku pun akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhan, duduklah di sebelah kananku sampai kau buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul ini, apakah yang harus kami berbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi itu, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita aminkan dengan lagu Haleluya sesuai dengan ada dalam teks kita. Kita tidak menyanyi dua kali, dan satu kali saja.
Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat penting sekali. Orang-orang Kristen kalau tahu hari pencurahan Roh Kudus lalu mereka tidak datang ke gereja, mereka salah sekali. Hari ini hari bersejarah yang membuat gereja ini berkembang. Tidak ada hari ini Papua juga masih ada dalam kegelapan. Injil tidak masuk di sini. Semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang menyebarkan Injil. Tidak ada hari ini Injil itu hanya berputar di sekitar Israel saja. Dari Roh Kudus lah mereka menyebar luaskan Injil itu sesuai dengan firman Tuhan. Amanat agung Yesus Kristus waktu itu sebelum dia naik ke surga. Hari ini kita ada dalam mensyukuri peristiwa 2000-an tahun yang lalu. Peristiwa hari turunnya Roh Kudus. Dan tema besar, tema sentral dari sinode di hari pencurahan Roh Kudus adalah Roh Kudus Allah dan pemberitaan Injil. Roh Kudus Allah yang memampukan setiap orang tua sampai anak-anak untuk memberitakan Injil. Tema itu. Roh Kudus yang dikasih sama kita bukan untuk duduk diam menikmati segala berkat-berkat. Dengan Roh Kudus yang dikasih itu, kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan tugas pendeta, penatua, jemaat, guru Injil, guru jemaat. Semua orang terpanggil. Karena Roh Kudus diberikan untuk semua orang. Sampai anak-anak kecil juga Roh Kudus diberikan. Jadi kalau ada seorang anak kecil yang bisa bicara berapi-api, Roh Kudus dia kasih. Tidak terbatas. Peristiwa ini adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus Kristus berangkat ke surga, naik ke surga. Kalau tidak kematian Yesus Kristus tidak ada hari Pentakosta. Kalau tidak ada pengorbanan Yesus waktu itu tidak ada. Orang Israel masih tetap merayakan hari raya panen gandum itu. Hanya lewat kematian Yesus Kristus itulah. Dia mati, dia bangkit, 40 hari dia hidup. Menampakkan diri pada semua orang, rasul-rasul. Dia naik ke surga. Dan apa yang dijanjikan 10 hari kemudian, hari ke-50. Roh Kudus itu datang. Sebagai penolong, sebagai penghibur. Pentakosta itu berarti hari yang ke-50. Bukan Pentakosta ya. Pentakosta, hari ke-50. Pentakosta bukan orang Israel merayakan hanya di hari waktu pencurahan Roh Kudus. Mereka keluar dari Mesir mulai dari Gunung Sinai ketika menerima 2 loh batu. Dari situ Allah mengajarkan ketetapan-ketetapan ini. Hari-hari raya yang harus dirayakan oleh bangsa Israel ketika mereka sampai di tanah perjanjian. Seumur hidup kamu harus rayakan ini. Termasuk hari raya Paskah yang kita rayakan dan hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu itu yang disebut hari raya panen gandum. Bayangkan ribuan orang dari bangsa-bangsa ada di Yerusalem waktu itu bukan untuk hari pencurahan Roh Kudus. Mereka hanya tahunya untuk mereka melihat bagaimana orang Israel merayakan hari raya panen gandum. 7 kali 7 minggu, 49 hari mereka panen gandum, mereka mengolah dia, mereka menjualnya, uangkan, ada yang mereka makan selama 49 hari. Pada hari yang ke-50 hari ini, seluruh hasil itu, seluruhnya mereka persembahkan kepada Tuhan.
Untuk hari itu saja. Pas panen bulan-bulan lain terserah, kalau panen kamu makan, sebagian kamu kasih di persepuluhan atau pengucapan syukur. Tapi kalau untuk hari ini, seluruh persembahan yang sudah dapat itu untuk bawa ke gereja bagi Allah di Yerusalem. Jadi mereka tahu dalam tradisi sejarah yang mereka rayakan itu, mereka tidak tahu kalau rencana Allah, jalan-jalan Allah yang luar biasa bertepatan dengan hari ke-50. Roh Kudus itu datang. Makanya dalam pembacaan kita lihat orang banyak berkerumunan dari segala bangsa dari situ, karena mereka hanya memberat untuk rindu, mereka senang lihat bagaimana orang Israel merayakan hari-hari besar itu. Pentakosta selalu mengajar bangsa Israel, mereka ingat bahwa mereka dulu pernah hidup sebagai budak di Mesir. Kamu harus merayakan ini. Mereka bilang bahwa dulu kamu dijajah, kamu disiksa, kamu hidup tidak bisa makan enak di Mesir. Pentakosta menggambarkan kamu untuk saling melayani. Makanya dalam hari kan mereka ladang yang mereka bisa enak panen itu, mereka tidak bisa untuk memanen untuk dirinya sendiri atau Tuhan yang punya ladang yang mereka bekerja. Dan kadang-kadang orang Israel sambil memanen, ada yang mereka buang ke belakang karena ada orang miskin yang di belakang yang sedang pegang kartu juga kumpul sisa-sisa itu. Ada kadang-kadang ada satu tumpukan yang mereka harus kasih tinggal karena ada orang miskin di belakang, dia juga bisa makan, dia bisa hidup dari situ. Itu perayaan bangsa Israel. Sejak mereka keluar dari Sinai, mereka selalu merayakannya tiap tahun. Selama 49 hari, 7 kali 7, maka disebut hari raya Pentakosta dan hari raya 7 minggu, 49 hari. Pada hari yang ke-50 mereka bawa seluruh persembahan, tidak boleh simpan sedikit pun, karena mereka tahu karena Tuhan lah yang memberkati mereka, Tuhan yang memberi kesuburan kepada mereka sehingga mereka dapat hasil yang banyak. Mereka persembahkan di bait Allah sesuai dengan apa yang mereka peroleh. Yang dapat banyak sesuai dengan yang persembahkan banyak, yang dapat sedikit dia juga persembahkan. Pentakosta memperingatkan bangsa Israel bahwa mereka dulu adalah budak di Mesir. Jadi apa hubungan hari raya Pentakosta dengan 7 minggu, hari raya 7 minggu dengan hari raya Pentakosta pencurahan Roh Kudus? Sama, perbudakan, bebas dari perbudakan. Hari raya Pentakosta menggambarkan yang tadi saya katakan, dulu mereka budak di Mesir, Allah kasih keluar mereka. Mereka bebas tinggal di negerinya sendiri, beribadah kepada Tuhan dengan segala kesuburan tanah yang Tuhan berikan. Hari pencurahan Roh Kudus sama, bebas dari perbudakan untuk seluruh umat manusia. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Pasti manusia sebagai kedagingan, pasti mereka akan hidup dalam dosa. Dia kirim ke hibur itu. Bahkan Roh Kudus itu hadir menuntun umat Tuhan supaya mereka tidak lagi diperbudak oleh iblis, oleh setan, lagi oleh dunia. Dan mereka hidup dalam tuntunan pasal Roh Kudus. Itu arti dari Pentakosta. Dengan hari keturunan Roh Kudus yang Pentakosta, hari raya itu minggu, sama, dibebaskan. Dan perbudakan di Mesir dibebaskan dari perbudakan ikatan dosa. Kita dibebaskan, tapi kita lihat saja situasi beda. Orang tetap diikat oleh dosa itu sudah kejahatan merajalela. Padahal kita dibebaskan, Roh Kudus dikasih untuk membebaskan kita supaya kita tidak hidup bergaul dengan dosa itu. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, rancangan Allah atau pekerjaan-pekerjaan Allah, jalan-jalan Allah sungguh dahsyat. Peristiwa hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, sama juga dengan peristiwa waktu Musa dapat 2 buah batu atau 10 bukit gunung Sinai. Dalam Keluaran pasal 19 ayat 14 sampai 19, di seluruh gunung Sinai tertutup asap karena Tuhan turun di atas gunung itu. Tuhan turun dalam bentuk api, asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Seluruh daerah gunung itu gemetar sangat. Gunung
ada guntur, ada kilat, gempa bumi dahsyat. Orang Israel ada dalam ketakutan. Setelah Allah menunjukkan kuasanya, kedahsyatannya, baru angin sepoi-sepoi datang. Tuhan memberikan 10 hukum. Ini bagi kamu, kamu taat hidup di dalam 10 hukum itu. Peristiwa ini sama dengan waktu murid-murid berkumpul dalam satu rumah. Kisah Rasul pasal 2 1-5. Tiba-tiba rumah itu goyang. Lidah-lidah api menyala dari bibir mulut murid-murid. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka, sehingga mereka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka. Angin melambangkan kuasa Roh Kudus. Angin yang kencang itu kekuatan kuasa Roh Kudus. Lidah-lidah api menggambarkan dari bibir mulut mereka yang keluar kata-kata. Orang lain semua bisa dengar. Mereka ini kan orang-orang Galilea. Bagaimana dia bisa bicara bahasa, bisa bicara di sapnya kampung sendiri? Terheran-heran, termangu-mangu. Kuasa Roh Kudus yang dahsyat sekali. Ada 2 hal yang terjadi pada peristiwa hari pencurahan Roh Kudus pada waktu itu, yaitu pertama adalah kata berbicara di ayat 4, 6, 7, dan 11, yaitu berkata-kata. Dalam bahasa Yunani laleo, di mana Roh Kudus mendorong orang untuk berkata-kata, menyingkapkan perbuatan-perbuatan Allah. Di sini adalah terlihat kegenapan janji Allah. 835 tahun Yoel sudah berbicara nubuat ini. Kita baca di ayat 17, 18 sampai dengan ayat 40. Nubuat ini tergenapi. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel tergenapi waktu hari keturunan pencurahan Roh Kudus. Di sini terlihat apa yang dikatakan Yesus sebelum naik ke surga dalam Lukas 24 ayat 49. Tapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Kamu tidak boleh keluar. Kamu harus tinggal di Yerusalem sampai apa yang Allah janjikan. Kekuatan, kuasa dari tempat tinggi kamu dapat, baru kamu tersebar ke luar dunia. Kekuatan kuasa dari tempat tinggi adalah kesanggupan dan keberanian untuk pergi memberitakan Injil. Atau tidak dapat kuasa itu, kau juga dulu diam saja. Malu berbicara firman sama orang lain, takut. Murid-murid don't dapat kuasa dari tempat itu, makanya mereka juga tidak berdiam di Yerusalem. Mereka keluar. Kuasa itu memberi mereka tidak takut pada ancaman dunia apapun. Kekuatan manusia mereka tidak takut karena kekuatan kuasa itu. Seluruh rasul mati martir karena kekuatan kuasa itu. Mereka tidak pikir lagi ancaman lagi. Mau mati-mati sudah. Uskup agung yang namanya Polikarpus itu tetap mempertahankan Yesus, dipanggil oleh Kaisar Nero. Hari ini saya kasih kau 2 pilihan. Kalau kau menyembah saya sebagai dewa, kau selamat. Tapi kalau kau tetap kau mempertahankan nama Yesus, hari ini juga kau mati sudah siap. Kekuatan kuasa dari Polikarpus bilang begini. 86 tahun saya melayani orang ini, dia tidak pernah berbuat salah kepada saya. Kenapa saat menyangkal dia hari ini? Kalau kau mau bunuh saya silakan, apa yang kau sedang lakukan lakukan. Tapi saya tidak menyangkal dia. Karena kekuatan kuasa itu. Dia tidak takut, dia tidak gentar. Otot dan geser
negeri masalah terjadi. Kita ada ya. Kekuatan kuasa Roh Kudus itu, kuasa dari atas. Kuasa yang diberikan kepada semua orang. Saya, bapak, saudara diberi. Hanya kita bisa minta saja, dia bisa kasih. Bagaimana cara hidup kita berkuasa itu bisa menanggung kita? Di tempat kerja di mana kita tinggal, di tempat bisnis di mana tinggal, tugas kita adalah memberitakan Injil pada dunia semua orang. Pengakuan iman Rasul kenapa di Papua dirubah bukan itu? Kata dunia menggambarkan semua orang. Kita beritakan Injil tidak hanya orang-orang Papua, tidak hanya orang-orang Kristen saja, tapi orang siapa saja yang tinggal di atas tanah ini. Kita memberitakan Injil tentang kuasa Roh Kudus itu. Lewat baptisan Roh Kudus, pengikut Kristus menjadi orang-orang yang melanjutkan karya Kristus. Saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Kita harus melanjutkan karya Kristus itu. Setiap orang menjadi mulut Kristus untuk pergi memberitakan Injil. Setiap orang harus menjadi kaki Kristus untuk jalan naik gunung untuk melayani orang. Setiap orang menjadi hati Kristus yang penuh dengan belas kasihan untuk mengasihi orang lain. Setiap orang menjadi tangan Kristus untuk menyentuh orang-orang susah itu. Karena kita kasih kuasa itu Roh Kudus. Roh Kudus selalu mengajarkan kita dengan jalan-jalan kebenaran. Saudara dan saya harus menjadi mulutnya, tangannya, kakinya, telinganya, matanya untuk pergi memberitakan Injil, melayani pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan di dunia. Bapak saudara, dari peristiwa di ayat 7 sampai 13 di mana Roh Kudus yang turun itu bekerja menembus segala tembok-tembok kesukuan. Seluruh bahasa bisa mereka bicara itu. Ini menggambarkan tembok-tembok itu diruntuhkan. Pekerjaan kuasa Roh Kudus. Meruntuhkan, kamu bilang ini kaminya orang Sarmi, layan orang Sarmi saja, kami orang biakanya, bakuliah orang biak saja, kami rajanya, bakuliah tidak ada. Roh Kudus meruntuhkan semua tembok-tembok itu saling melayani. Tidak boleh ada tembok-tembok kesukuan. Kenapa mereka bisa bicara begitu? Itu bahasa saya yang bicara. Itu bahasa saya yang bicara. Kenapa? Roh Kudus. Roh Kudus bukan untuk satu bangsa Israel. Roh Kudus untuk seluruh dunia yang ada waktu itu mereka mendengar kesaksian itu. Mereka dapat kuasa untuk memberitakan Injil Kristus itu. Bagaimana mungkin masing-masing bisa mendengar kata-kata Roh Kudus? Roh Kudus tidak hanya sampai di Masinam. Injil masuk di Masinam, sudah tinggal di Masinam. Roh Kudus masih menggerakkan lagi Panasir, orang-orang di Pulau Dumbai, orang-orang Tabi belum lihat Injil, kau berlayar ke Tabi sana. Orang-orang Roh Kudus bawa mereka. Amos Pasar Besi, daerah Tanah Merah, mereka belum kenal Injil. Roh Kudus kau bawa ke sana. Amos Pasar Besi ke daerah Tanah Merah, Injil di sana masuk. Roh Kudus menggerakkan bawa ke Biak, bawa ke Serui, bawa ke Warope, bawa ke Sorong. Pekerjaan Roh Kudus tidak tinggal di Masinam saja. Kuasa Allah menggerakkan semua orang masuk ke pelosok-pelosok memberitakan Injil. Kita tinggal di kota, kita tidak perlu ke sana. Lorong-lorong yang ada di mana ada situasi yang kegelapan itu, Roh Kudus mendorong setiap orang masuk, membuat terang daerah itu. Mereka kenal Injil lewat pertobatan. Jemaat di Korintus memperhatikan karena berkata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti. Paulus melarang, Paulus tulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu samakan peristiwa pencurahan Roh Kudus di mana murid-murid bisa berkata-kata dalam bahasa semua orang. Kamu tidak perlu, karena itu adalah pengilhaman dari Allah di surga. Hanya terjadi pada saat itu lagi, tidak akan terjadi di mana-mana. Tapi banyak orang Kristen di zaman sekarang, gereja-gereja mereka mempraktekkan bahasa roh itu.
punya karunia bahasa roh, ada orang lain yang menjelaskan apa yang kau ucapkan supaya orang juga tidak bingung benar atau tidak. Kita lihat di mana-mana orang karena mungkin dia dapat bahasa roh bicara dengan bahasa-bahasa apa benar atau tidak. Paulus tulis dalam 1 Korintus 14 itu. Atau di gereja ini sampai apa tiba-tiba orang komentar dan mulai bahasa roh dan orang asing yang ikut gereja di sini dia bilang, saya salah masuk gereja ini, mungkin orang gila yang duduk bicara apa itu? Bahasa roh harus dimengerti orang lain. Itu yang Paulus jelaskan. Nah, kita tidak pakai lagi bahasa-bahasa begitu model itu. Kita hanya keberanian Tuhan kasih Roh Kudus ada supaya kita memberitakan ini. Tidak perlu kita pamer lagi dengan bahasa-bahasa roh. Roh yang terjadi waktu itu saja. Kalau roh hari ini ada gereja yang goyang ini, lampu-lampu semua goyang, itu Roh Kudus datang. Bukan Roh Kudus datang lewat orang. Dulu kita lihat bangunan di mana kita tinggal, goyang lampu ini goyang. Benar Roh Kudus hari ini. Roh Kudus kerjanya tertib, tidak sembarangan. Orang yang hidup kacau lalu jalan beritakan firman Tuhan, kita percaya dia. Orang setiap roh harus diuji. Ini roh dari Tuhan atau tidak? Di jalan-jalan orang berteriak pasama bicara firman. Atau betul itu roh dari Tuhan atau tidak? Kita uji dia dari cara kehidupannya tiap hari. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, Petrus harus berdiri dan menjelaskan firman ini. Roh Kudus menaungi Petrus. Dia tidak takut pada imam-imam, tidak takut pada Herodes. Dia berdiri menjelaskan firman di ayat 13 kata orang lain menyindir, orang itu mabuk itu anggur manis makanya berbicara. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul dengan suara nyaring berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, kan hari masih jam 9 pagi. Tapi itulah yang difirmankan Allah lewat Nabi Yoel. Belum tidak mabuk. Khotbah Petrus sangat membuka yang membaca dalam ayat 17 sampai 40. Di ayat 37 ketika mereka dengar khotbah Petrus di mana mereka tergugah sekali. Saudara-saudara, apa yang harus kami buat? Saudara-saudara kekasih, kami mengerti firman yang kau sampaikan. Apa yang harus kami buat supaya kami selamat? Dikatakan di ayat 38, bertobatlah kamu, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus supaya kamu selamat. Inti dari ayat ini adalah bertobat. Kunci bagi kita adalah harus bertobat. Simon Petrus dengan Barnabas waktu dipasung di tahanan rumah tahanan di Filipi, kaki dipasang, tangan di rantai, semua gembok-gembok dikunci, berlapis-lapis. Pada jam 2 malam mereka dua menyanyi mazmur dan puji-pujian. Gempa bumi dahsyat melanda tempat itu. Engsel-engsel pintu-pintu terbuka lebar. Kepala rumah tahanan itu dia lihat karena pintu-pintu terbuka dan dia sudah tahu semua tahanan sudah lari meninggalkan. Dia ambil pedang menusuk dirinya. Petrus bilang, jangan kau apa-apakan, kau semua masih ada. Silakan kau periksa semua ruangan. Ada yang lari. Dia pasang nomor, lihat semua ruangan, semua masih ada. Tersungkur di hadapan Petrus. Kata-kata yang sama, kepala penjara di Filipi. Saudara, apa yang saya buat supaya selamat? Percaya kepada Yesus Kristus, bertobatlah, engkau dan seisi rumahmu, kamu akan selamat. Hari itu juga mereka bertobat. Khotbah Petrus yang kita baca dalam ayat 17 sampai 3 membuat 3.000 orang hari itu juga bertobat dan menerima percaya Yesus Kristus. Karena kekuatan kuasa Roh Kudus dari atas. Kita minta kuasa itu menaungi kita dengan cara hidup kita yang benar. Tidak ada mustahil lingkungan ini juga kita selamatkan di akhirat. Menjadi lingkungan yang mungkin tadinya orang bilang gelap, sekarang menjadi lingkungan yang terang. Bisa. Tidak ada mustahil bagi Allah.
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasulnya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kalimat ini hari ini saya tawarkan juga bagi para saudara. Ketika kita baca seluruh bacaan Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 40, apakah yang harus kami perbuat? Itulah sebabnya dengan tema besar firman ini adalah Roh Kudus, Allah, dan pemberitaan Injil. Roh Kuduslah yang memampukan bagi saudara dan saya untuk menyampaikan Injil Kristus pada dunia. Sesuai dengan berita Yesus, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dan kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh dunia. Syarat utama menerima baptisan Roh Kudus, bagi saudara, hari ini saya sampaikan dalam ibadah peringatan Hari Penjualan Kudus. 1. Bertobat 180 derajat. Kebiasaan cara hidup yang salah hari ini jangan firman bertobat. Ketobatan tidak ada ketobatannya 1-2 bulan, 1 tahun depan lalu kembali hidup dalam dosa. Bertobat hari ini. Kata-kata Petrus itu. Syarat yang kedua adalah percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes pasal 20 ayat 9. Kata Yesus sendiri kepada Thomas, engkau lihat makanya engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak lihat, mereka percaya. Saudara dan saya orang-orang yang tidak lihat peristiwa itu. Lewat firman Tuhan hari ini Roh Kudus kita percaya Yesus. Amin. Harus percaya Yesus. Tidak ada jalan lain. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Syarat ketiga adalah menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai rumahnya. Kalau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Jangan terima dosa lagi dalam tubuh, karena Allah berkata Roh Kudus berdiam dalam tubuh kita. Buang semua supaya dia bertata, supaya kuasanya mengalir dari kehidupan kita seperti aliran air-air yang tidak pernah berhenti. Syarat tempat adalah menuruti kehendak Tuhan dalam segala perkara. Ikut apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan mau. Jangan ikut yang dunia mau. Syarat tempat. Syarat kelima, berdoa, mengucap syukur, menyembah, memuliakan Tuhan seumur hidupmu, pagi, siang, malam. Doa penting. Hidup dalam doa yang Roh Kudus yang perintahkan. Mau jalan pergi kerja, Roh bilang, belum berdoa, kau berdoa dulu baru kau jalan. Pulang dari kerja mau malam tidur, sebelum tidur Roh Kudus, kau belum berdoa, kau berdoa dulu baru kau tidur. Kau mengucap syukur untuk hari ini yang kau jalan. Itu orang hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Keenam adalah orang yang hidup dalam Roh Kudus adalah orang yang rindu dan haus akan firman Tuhan. Keterusan yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwa merindukan engkau ya Allah. Ada ibadah, dia tidak lalai. Ibadah KSBK, ibadah PWK, ibadah PKBK, ibadah PAMDI ada di situ. Karena jiwanya rindu. Tidak bisa tinggal di rumah, tidak bisa. Macam rindu sekali. Di mana ada peristiwa dia rindu untuk datang gabung di situ. Itu orang yang terima Roh Kudus. Roh yang memerintah dia. Kalau tidak memerintah ya sudah, pulang kerja capek, tidur sudah. Ibadah PKB malam saja berapa orang saja dulu. Karena itu alasan bilang capek kerja dari pagi malam. Siapa yang kasih tenaga? Tuhan yang kasih tenaga. Tidak bisa begitu. Syarat yang terakhir adalah melayani Tuhan sesuai dengan talenta. Tuhan kasih kita 5 talenta, 3 talenta. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, yang mampu dia kasih 3 talenta. Itu anugerah berkat Tuhan. Itu kita melayani Tuhan. Jangan malu karena saya ini tidak punya kemampuan. Tuhan kasih talenta yang sedikit tadi. Terus pakai untuk melayani Tuhan.
akan miliki, baru kita kuasa Roh Kudus hadir menuntun memimpin kita. Roh Kudus itu kerjanya tertib, tidak sembarang. Orang yang tersendiri baru Roh Kudus itu tuntun memimpin dia dan hidup dalam kebenaran. Roh Kudus menuntun kita bahwa kita siap menjadi mulut Yesus, tangan Yesus, telinga Yesus, mata Yesus, hati Yesus, kaki Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan kehidupan kita. Roh Kudus akan hadir menolong kita menemukan jalan yang benar. Roh Kudus akan membuktikan bahwa tanpa Dia hidup kita tidak berarti. Roh Kudus adalah wujud sumber penolong dari Tuhan. Roh Kudus akan membuat kita akan menjadi saksi untuk menjadi penerus berita ini. Roh Kudus menolong kita dengan firman hari ini tergerak hatinya. Tinggal di lingkungan apa yang bagaimana menjelmakan. Terus sudah persiapan mau jadi jemaat mandiri. Jemaat mandiri tujuannya adalah lingkungan yang dipersempit, diperkecil supaya pelayanan itu menyentuh, masuk. Secara besar jemaat pengharapan pelayanan tidak menyentuh, diperkecil dalam lingkungan APO supaya tiap-tiap rumah kita bisa masuk melayani orang. Lingkungan yang gelap menjadi terang. Tujuannya gereja itu. Ketika gereja diperkecil supaya pelayanan secara khusus bisa jalan. Kita punya kerinduan sedang mengarah ke sana, cara hidup kita macam tidak ada Roh Kudus percuma. Ini firman hari ini menggugah apa saudara. Dan kita menghadirkan Roh Kudus itu. Ya. Dalam pekerjaan ini ada ejekan. Siapa yang bilang ada sindiran, ada olokan? Sungguh rohani sampai. Atau istri yang rajin ibadah, suami yang pemalas ibadah, kau rajin saja, kau sombong sekali. Terserah suami mau bicara apa, setiap melihat. Karena dalam pekerjaan ini pastor lain yang gini, orang-orang itu mabuk, maka kita terus berdiri dan berani dan bicara. Daun tidak mabuk. Tapi apa yang dijanjikan Yoel ini sudah hari ini firman itu Roh itu datang menguasai mereka. Kita hidup dalam Roh Kudus. Biar orang mau ejek kita, orang ngolok-ngolok kita, orang bicara kita apa terserah yang kita tahu. Roh Kudus sedang memimpin saya hidup dalam kebenaran. Tugas gereja adalah memberitakan kerajaan Allah. Gereja itu siapa? Kita, tubuh Kristus. Firman kita dengar hari ini. Roh Kudus datang menguasai saudara dan saya. Dalam bahasa orang dewasa menyampaikan firman dalam bahasa orang dewasa. Kamu pemuda menyampaikan firman pada generasi muda dalam bahasa anak-anak muda dan anak-anak kecil dalam bahasa. Karena Roh bekerja. Roh menolong kita sesuai dengan tingkatan kita, ketidakmampuan kita. Roh dia ada mengajar kita untuk kami mengerti Injil dan kami memberitakan Injil. Inti dari firman Tuhan hari ini adalah bertobat dan berikanlah dirimu untuk melayani Tuhan. Mata jadi mata Tuhan, jadi mulut Tuhan, jadi kaki Tuhan, jadi tangan Tuhan, jadi hati Tuhan. Pergi dan beritakan Injil. Jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan tugas Bapak Saudara ini. Dan kita ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan Allah. Selamat merayakan Hari Pentakosta 2024. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.